Nah, yang pertama itu kita akan membuat tabel. Klik create, tabel design. Untuk field name-nya kita di sini nomor RM, data type-nya short text. Di sini nomor RM kita jadikan sebagai primary key. Selanjutnya nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status, pendidikan, dan yang terakhir alamat. Nah, untuk nomor RM-nya di sini kita bisa mengisi field size-nya agar lebih rapi. Sini kita isi 6 dan input mask-nya seperti ini. Selanjutnya jenis kelamin. Di sini kita bisa membuat pilihan agar lebih memudahkan kita untuk menginput. This lookup wizard. Next. Nah, di sini kita isi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya status. Seperti biasa lookup wizard. Next. Di sini ada dua pilihan, menikah dan belum menikah. Selanjutnya pendidikan. Seperti biasa lookup wizard. SD, SMP, SMA, D3, D4, S1, S2, S3, yang terakhir tidak sekolah. Next. Save. Sini nama tabelnya kita isi identitas pasien. Oke. Untuk melihat tabel yang telah kita buat, di sini kita klik view, datasheet view. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Yang pertama, kode dokter, nama dokter. Nah, di sini kode dokternya kita jadikan sebagai primary key. Nah, untuk memudahkan kita untuk menginput, kita klik lookup wizard. Next. Sini saya akan mengisi 01, 02, dan 03. Next. Save. Sini kita bernama dokter. Tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel diagnosa. Pertama, kode diagnosa, nama diagnosa, dan kode diagnosanya kita jadikan sebagai primary key. Seperti biasa, untuk memudahkan kita menginput, kita membuat pilihan di lookup wizard. Sini saya mengisi A09, E11.9, I10, J06.9, dan yang terakhir K29.7. Next. Nama diagnosa juga bisa seperti biasa lookup wizard. Next. Di sini saya akan mengisi diare, DM, hipertensi, dan ISPA, dan masukkan gastritis. Lalu
next, dan kita simpan. Terus nama tabelnya kita masukkan diagnosa, dan seperti ini kita masuk ke buat untuk kode tindakan, nama tindakan, dan jangan lupa untuk di primary key. Dan kita atur untuk lookup wizard-nya supaya lebih mudah untuk penginputan. Pertama kita masukkan 8744 dan kode-kode lainnya. Kemudian next, dan kita ke lookup wizard lagi, dan next. Kemudian kita masukkan untuk kode tindakannya, nama tindakannya, kita masukkan X-ray, USG, abdomen, dan pemeriksaan fisik, lab darah, dan masukkan infus. Kemudian next, dan kita simpan dan beri nama. Kemudian kita ke create dan untuk membuat tabel untuk kode poli, nama poli, dan kita primary key di kode polinya. Kemudian kita masukkan kode poli, yaitu U untuk umum, I untuk interna, dan A untuk anak. Kemudian kita ke nama poli, masukkan nama polinya itu umum, interna, dan anak. Kemudian kita save, simpan. Selanjutnya cara untuk penginputan datanya. Yang pertama itu masukkan nomor RM-nya, dan kita masukkan nama pasien, pilih jenis kelamin, masukkan tempat lahir, dan untuk tanggal lahir kita bisa atur ke design view, yaitu untuk data type-nya. Untuk diagnosa kita bisa masukkan kode diagnosa dan nama. Lalu kita masuk ke dokter, masukkan kode dokter dan nama dokter. Kemudian kita masukkan kode poli, pilih untuk kode polinya dan nama polinya. Kemudian kita input untuk data tindakan, kita masukkan kode tindakan dan nama tindakannya. Setelah menginput data pasien, klik create table rawat jalan. Di sini masukkan nomor RM, kode dokter,
kode diagnosa, kode tindakan, dan kode poli. Terakhir tanggal kunjungan. Kemudian nomor RM-nya kita jadikan primary key, lalu save, rawat jalan, lalu oke. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita menginput di tabel rawat jalan pertama nomor RM. Di sini acak saja, lalu kode dokter, misal 02, kode diagnosa A09, kode tindakan 9918, lalu kode poli tanggal kunjungan. Di file size-nya kita ubah jadi good time. Kita kembali ke tanggal kunjungan, lalu pilih tanggal yang akan kita pilih. Lalu oke. Buat sampai 5 data di tabel rawat jalan. Selanjutnya kita akan relasikan. Pertama kita ke database terlebih dahulu, lalu pilih relationship. Sebelum merelasikan, kita close semua tabel dulu. Setelah itu tambahkan table atau add table, tabel rawat jalan, diagnosa, dokter, poli, identitas pasien, tindakan, lalu rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk nomor RM, kita tarik nomor RM yang ada di identitas pasien, tahan, lalu tarik di tabel rawat jalan. Setelah itu centang enforce. Yang kedua, lalu create. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kode dokter, tarik dan tahan, centang, create. Selanjutnya diagnosa, centang, create. Tindakan, semisal di sini tidak sesuai, bisa disesuaikan terlebih dahulu sebelum menarik. Lalu centang, terus create. Setelah itu lanjut tarik dan tahan pada kode poli, centang, lalu create. Nah, seperti ini hasil relasinya. Lalu kita save. Sekarang kita akan beralih ke query. Pertama kita masuk ke create dulu, identitas pasien, kita tarik identitas pasien, nomor RM, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, lalu status, pendidikan, dan yang terakhir alamat. Terus kita save identitas pasien, query.
Jika ingin memunculkan berdasarkan status, klik kanan, copy, terus ganti jadi status. Klik kanan ke desain view. Di bawah status itu ada kolom kriteria. Di sini kita masukkan status tutup kurung, lalu kita run. Misal kita di sini nikah, maka akan muncul status sudah menikah. Kita hapus statusnya, lalu kita masukkan nomor RM jika ingin melihat nomor RM-nya. Masukkan pendidikan, masukkan di kolom OR, jenis pendidikan, lalu run. Kita masukkan nomor RM-nya, jenis pendidikannya tidak sekolah, maka akan muncul pasien dengan nomor RM dan pendidikannya tidak sekolah. Jika ingin melihat pendidikan saja, kita ganti lagi, pendidikan, lalu enter pendidikannya. Kita masukkan di kolom kriteria, ini jenis pendidikan, lalu run. Untuk pendidikan kita taruh di OR, ketik masukkan jenis pendidikan, lalu run. Isi 0002, jenis pendidikannya misal tidak sekolah, maka akan muncul pasien dengan nomor rekam medis 02 dan pendidikannya tidak sekolah. Jika ingin melihat pendidikan saja, kita masukkan ke pendidikan, di pendidikannya tadi di kolom kriteria, dan masukkan jenis pendidikan, lalu run. Misal SMA. Oke. Di sini tidak muncul karena tidak ada pasien yang pendidikannya SMA. Seperti itu. Selanjutnya, kita di sini akan menambahkan jumlah hari dan umur. Di sini kita masukkan fieldnya, jumlah hari, dalam kurung date-nya, tutup kurung. Kita tambahkan tanggal lahir. Di sini harus sesuai yang ada dalam tabel. Terus untuk umurnya kita masukkan dalam kurung jumlah harinya,
tutup kurung, kita bagi 360 hari. Maka akan muncul jumlah hari dan umur. Nah, kalau misalnya kita akan menambahkan golongan umur, kita bisa desain fieldnya. Lalu di sini kita masukkan rumusnya, yaitu golongan umur field dalam kurung umur kecil dari 6 tahun sama dengan balita, field dalam kurung umur tutup kurung kecil dari 17 tahun sama dengan remaja, field dalam kurung umur tutup kurung kecil dari 60 tahun, dewasa atau lansia, tutup kurung. Lalu kita blok umurnya. Nah, yang terakhir itu adalah query gabungan dari rawat jalan. Kita create query design, terus kita create rawat jalan, kita create poli, kita create dokter, kita create lagi. Yang terakhir itu adalah diagnosa. Kita create di sini itu dimasukkan nomor RM di tabel rawat jalan, tanggal kunjungan di tabel rawat jalan, terus kode poli di rawat jalan, terus nama poli di nama poli, kode dokter di rawat jalan, terus nama dokter di tabel dokter. Terus kita masukkan kode diagnosa di rawat jalan, nama diagnosa di tabel diagnosa. Terus kita save query gabungan. Maka akan muncul seperti ini.